Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, perkenalkan nama saya Juliani. Saya akan membawakan berita mengenai pendidikan anak usia dini di negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang terkenal unggul dalam hal karakter sumber daya manusianya. Beberapa karakter unggul yang diketahui dunia yang dimiliki bangsa Jepang diantaranya suka bekerja keras, disiplin, jujur, dan inovatif. Karakter-karakter unggul ini dimiliki orang Jepang tidak lepas dari keberhasilan mereka dalam menerapkan pendidikan karakter dimulai dari usia anak-anak. Negara Jepang sudah lama melaksanakan program pendidikan karakter. Dikatakan bahwa sejak tahun 1970, negara Jepang mulai mengembangkan kurikulum yang berbasis karakter yang mulai ditanamkan dari taman kanak-kanak. Bangsa Jepang berpendapat pendidikan usia dini adalah masa emas untuk menanamkan karakter. Tidak hanya dilakukan di lembaga formal saja, tetapi pendidikan karakter dimulai dari keluarga. Keluarga dan sekolah bekerja sama membentuk karakter anak usia dini sehingga menghasilkan fondasi unggul sumber daya manusia. Secara umum, pendidikan anak usia dini di Jepang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Youchien. Dalam bahasa Indonesia, Youchien bisa diartikan taman kanak-kanak. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Budaya Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Pendidikan taman kanak-kanak di Jepang didasari pada 3 hal. Yang pertama, anak-anak mendapat pengalaman sebanyak mungkin. Kedua, anak belajar melalui bermain. Dan yang ketiga, anak-anak berkembang sesuai sifat dan karakter masing-masing. Tujuan pendidikan TK di Jepang adalah membangun kekuatan anak untuk hidup dan memiliki landasan hidup yang kuat untuk menapaki langkah selanjutnya di kehidupan mereka. Yang kedua yaitu Hoikuen. Hoikuen dalam bahasa Indonesia bisa diartikan taman penitipan anak. Lembaga ini di bawah Kementerian Kesehatan, Buruh, dan Kesejahteraan. Tujuan TPA di Jepang ada 2 yaitu yang pertama, tujuan pendidikan anak usia dini yang sama dengan tujuan taman kanak-kanak yang mencakup 5. Yang pertama yaitu kesehatan fisik dan mental, yang kedua hubungan sosial, dan yang ketiga hubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, keempat kemampuan bahasa, dan yang kelima kemampuan ekspresi seni dan kreatif. Selanjutnya tujuan TPA yang kedua yaitu sebagai badan atau lembaga yang membantu orang tua melakukan pengasuhan anak bersama keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan pendidikan karakter anak usia dini di Jepang diselenggarakan secara moderat, disesuaikan dengan perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dalam sistem pendidikan taman kanak-kanak dan TPA di Jepang, anak-anak dilatih hidup berani, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, dan bersosialisasi. Yang pertama, untuk melatih karakter berani, orang tua tidak diperkenankan menunggu anaknya di sekolah. Yang kedua, untuk membentuk karakter mandiri. Di Jepang, anak usia 3 tahun ke atas, baik di sekolah, taman kanak-kanak maupun di penitipan anak mulai dibiasakan mengeluarkan sendiri seluruh isi tas dan meletakkan peralatannya di tempat-tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, untuk melatih sifat disiplin, anak TK di Jepang diharuskan bisa membuka sepatu sendiri dan meletakkannya dengan rapi di tempat sepatu yang telah disediakan. Yang keempat, untuk melatih karakter bertanggung jawab dalam kelas, guru TK melakukan upaya dengan membagi anak dalam kelompok 5-6 orang. Setiap kelompok diberi tanggung jawab khusus, misalnya ada kelompok yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, menyajikan makan siang, memelihara hewan piaraan kelas, dan lain-lain.
Kesimpulan, pelaksanaan pendidikan karakter anak usia dini di Jepang dilakukan dengan perencanaan yang mendalam oleh pemerintah Jepang, sehingga model pendidikan karakter anak usia dini di Jepang bisa dijadikan contoh oleh negara lain, karena terbukti pendidikan karakter negara Jepang tersebut telah berhasil mencetak generasi yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga Jepang bisa menjadi negara maju setara dengan negara Amerika dan negara-negara Eropa. Pentingnya pendidikan karakter diterapkan sedini mungkin terhadap anak-anak usia dini telah difahami oleh Jepang, sehingga kebijakan dalam penerapan pendidikan karakter anak usia dini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, sehingga Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam penerapan sistem pendidikan karakter yang patut dicontoh oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Baiklah, itulah tadi berita mengenai pendidikan anak usia dini di negara Jepang. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.